Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bunda Kamalia Channel. Di video kali ini aku akan berbagi resep odading Bang Oleh yang lagi viral. Tapi sebelum menonton videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Selamat menonton. Oke, di sini aku udah siapin bahan-bahannya, yaitu ada tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram. Kalian bisa pakai juga tepung terigu serbaguna ya, merek apa aja. Lalu ada gula pasir 100 gram. Lalu ada susu full cream 100 ml. Ada 1 butir telur ayam. Ada ragi instan. Aku akan pakai 1 sendok teh, lalu ada 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok makan margarin. Di sini ada air hangat 10 ml gunanya untuk mengaktifkan ragi. Nah, ini raginya kita aktifkan dulu ya. Masukkan menunggu raginya aktif, kita bikin adonannya, kita masukkan tepung terigu dan garam ke dalam wadah yang agak besar. Lalu siapkan wadah yang lain untuk mengocok telur dan gula pasir. Kita kocok gula pasirnya sampai agak larut. Di sini aku kocoknya pakai whisk ya, tapi kalau kalian nggak ada whisk, kalian bisa pakai garpu, tapi mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, kita kocok sampai gula pasirnya agak larut, biar nanti memudahkan kita dalam mencampurkan gula pasir ke dalam adonan supaya tercampur rata. Ini udah mulai larut ya gula pasirnya, kita bisa masukkan ke dalam tepung, lalu kita aduk sampai rata aja. Dan ini raginya udah aktif, kita bisa tuangkan ke dalam adonan, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan susu full creamnya, kita masukkan sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk. Karena ini adonannya sudah mulai berat, maka aku akan ganti mengaduknya menggunakan tangan aja. Ini tanganku udah aku cuci bersih ya. Dan ini sekarang aku aduk sampai adonannya kalis. Oh iya, kalau kalian ngerasa kok lama ya nggak kalis-kalis, masih tetap terlalu basah, kalian bisa tambahin sedikit demi sedikit tepung terigunya, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak ya, jadi biar memudahkan cepat kalis aja. Nah, nanti kalau udah kalis kayak gini, udah agak kalis, kita bisa masukkan margarinnya, lalu diaduk lagi sampai benar-benar kalis. Nah, ini udah mulai kalis ya, tandanya kalau adonan ini udah kalis itu udah nggak ada adonan yang nempel-nempel lagi di tangan. Nah, ini jadi adonannya udah nggak mudah menempel di tangan ya. Aku mau ulenin lagi sampai benar-benar kalis. Kita uleni terus, ini uleninnya nggak terlalu lama kok. Nah, kalau dirasa adonannya sudah kalis seperti ini, kita bisa masukkan lagi ke dalam wadahnya, lalu kita tutup dengan kain yang bersih, atau kalau kalian punya plastik wrap, kalian bisa pakai. Kita tutup selama kurang lebih 40 menit, biarkan adonan ini mengembang sampai 2 kali lipat. Nah, setelah 40 menit dan adonannya sudah mengembang, lalu aku akan kempeskan adonan ini agar udara di dalam adonan keluar. Lalu siapkan alas dan lumuri tepung di atasnya. Ini aku tidak punya alas yang khusus buat mengadon ya, jadi aku pakai talenan aja. Lalu kita ambil adonannya dan kita uleni sebentar. Lalu kita ratakan seperti ini. Kita bentuk seperti persegi panjang ya. Dan ini tebalnya tidak usah terlalu tebal, kira-kira sekitar 1 sampai 1,5 cm.
Nah, aku ratakan seperti ini. Kalau kalian punya rolling, kalian bisa pakai rolling. Tapi kalau nggak punya, bisa pakai tangan aja seperti aku. Yang penting tangannya sudah dicuci bersih. Setelah rata seperti ini, lalu aku potong-potong menjadi beberapa bagian. Lalu dipotong lagi sehingga membentuk persegi 4. Sebenarnya ini bebas ya bentuknya, kalian bisa bentuk apapun, bisa lingkaran atau mungkin kotak-kotak seperti ini. Tapi karena odading Pak Oleh itu bentuknya kotak, jadi ya kita bikin yang bentuk kotak aja. Potong-potong adonan sampai habis, lalu kita letakkan di nampan atau wadah dan diberi jarak seperti ini. Nah, ini adonannya sudah selesai aku potong-potong semua. Lalu sekarang kita sisihkan dan kita tutup dengan kain yang bersih. Kita diamkan selama kurang lebih 10 menit agar mengembang. Nah, setelah 10 menit dan adonan sudah mengembang, sekarang kita bisa menggorengnya ya. Lalu kita panaskan minyak. Diusahakan minyaknya agak banyak agar saat menggoreng nanti adonan terendam. Dan juga kita memasukkan adonan ketika minyaknya benar-benar panas. Kita goreng menggunakan api kecil aja, biar nggak cepat gosong. Ketika menggoreng jangan terlalu sering dibolak-balik, cukup sekali aja agar adonan tidak banyak menyerap minyak. Nah, ini aku rasa sudah matang, yang bagian bawah kita bisa balik. Lalu setelah matang semua, kita bisa angkat, kita bisa tiriskan. Lalu kita goreng adonan selanjutnya sampai habis. Kira-kira warnanya seperti ini ya, jadi kuning keemasan. Oke, ini odadingnya sudah matang. Coba kita lihat dalamnya. Nah, ini dalamnya tuh empuk banget, rasanya juga enak, dan manisnya menurut aku pas ya. Oke, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan juga share. Kalau ada pertanyaan, kritik maupun saran, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.